Periode berikutnya adalah periode melawan pemerintah kolonial Belanda. Jadi setelah tahun 1811 sampai tahun 1816 kita berada di bawah kolonialisme Inggris. Setelah itu kemudian Inggris secara berangsur-angsur menyerahkan kekuasaannya di Indonesia kepada Belanda kembali lewat Traktat London atau Konvensi of London tahun 1814. Perjanjian inilah yang kemudian membawa Belanda kembali ke Indonesia, kembali untuk melancarkan politik ekspansinya atau politik pendudukan wilayahnya yang tertuang dalam Pax Nederlandica. Adanya Pax Nederlandica inilah nanti yang akan memicu banyak sekali perlawanan-perlawanan di berbagai Indonesia. Saya ambil contoh perlawanan rakyat Aceh, kemudian ada perlawanan Padri, perlawanan rakyat Jawa atau perlawanan Diponegoro namanya. Dari sekian banyak contoh perlawanan tersebut, perlawanan Diponegoro adalah perlawanan yang paling mahal yang pernah dihadapi oleh pemerintah kolonial Belanda. Ini adalah sebuah perlawanan di Jawa yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perlawanan ini berawal dari kesombongan pemerintah kolonial Belanda yang tidak menghargai budaya Jawa, yakni mereka tetap nekat untuk membangun patok-patok jalan yang melewati makam leluhur dari Pangeran Diponegoro. Hal inilah kemudian yang memicu amarah Pangeran Diponegoro dan pengikutnya untuk menggalakkan sebuah perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan ini membesar karena waktu itu Pangeran Diponegoro didukung oleh hampir seluruh rakyat Jawa karena menganggap bahwa Pangeran Diponegoro ini adalah seorang ratu adil yang akan membebaskan kesengsaraan mereka dari cengkraman kolonialisme dan imperialisme pemerintah kolonial Hindia Belanda. Perlawanan ini mulai mereda saat strategi perang gerilya dari Pangeran Diponegoro dan pengikutnya mulai mendapat perhatian Belanda dengan menerapkan sistem benteng stelsel. Nah, sistem benteng stelsel inilah nanti yang akan mempersempit ruang gerak dari Pangeran Diponegoro dan pengikutnya, sehingga semakin lama semakin terdesak. Belanda kemudian menggunakan momentum ini untuk mendesak Pangeran Diponegoro dan pengikutnya agar mau berunding. Nah, di tahun 1830 Belanda kemudian berhasil membujuk Pangeran Diponegoro untuk berunding dengan mereka di daerah Kedu atau Magelang sekarang. Nah, liciknya setelah perundingan ini Belanda kemudian langsung menangkap Pangeran Diponegoro, lalu kemudian dijebloskan ke penjara dan kemudian dibuang ke luar Jawa, ya, tepatnya di Makassar.